Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati Bapak dosen Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Salim, yang senantiasa semoga beliau senantiasa beserta keluarganya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang saat ini, di masa pandemi Covid-19. Semoga beliau beserta keluarga diberi usia yang dengan penuh keberkahan, yang penuh dengan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, yang semoga senantiasa pada masa kali ini, pada masa pandemi kali ini diberikan umur yang berkah, diberi umur yang penuh dengan kesehatan. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Ali Mustaqim dari mahasiswa Unisnu kelas jurusan PAI A7. Yang semoga Bapak dosen semua, baik dosen PAI, syariah, dan lain sebagainya, diberi usia yang umur yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang penuh dengan keberkahan, rezeki yang penuh dengan keberkahan, putra putri yang penuh dengan keberkahan. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, khususnya Bapak dosen, semoga dengan senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sekelumit tentang ilmu, sekelumit sedikit tentang apa itu manfaat dari ilmu. Wajibkah manusia itu mempunyai ilmu? Wajibkah seorang mahasiswa itu punya ilmu? Maka kali ini saya akan menerangkan bahwa pentingnya orang itu mempunyai ilmu. Di samping perintah Nabi Muhammad SAW bahwasanya menuntut ilmu itu sangatlah wajib, sangatlah diwajibkan bagi seluruh umat beliau. Bahkan tidak hanya umat beliau, akan tetapi semua manusia itu diwajibkan untuk mempunyai ilmu. Ya, kenapa diwajibkan manusia itu punya ilmu, mempunyai pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama masing-masing. Ini ada suatu dasar dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya, mengatakan bahwasanya man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi fa innahu yahtaju fi kulli minhuma. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Ya, kita garis bawahi fa alaihi bil ilmi. Man arada, barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang menginginkan fitunya, menginginkan kehidupan dunia yang begitu mewah, begitu enak, begitu berkah, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib baginya adalah mempunyai ilmu. Jadi ilmu ini digaris bahwasanya kalau kita ingin mempunyai uang yang banyak, mempunyai rumah yang bagus, mempunyai mobil yang mewah, maka kita harus pandai, kita harus tahu pengetahuan tentang apa itu ke jalan menuju kita punya rumah, apa jalan menuju kita punya pekerjaan yang bagus. Maka kita harus punya pengetahuan tentang hal tersebut. Contoh misal kita ini di desa, maka ketika kita menginginkan kehidupan pertanian kita itu bagus, maka kita harus belajar tentang apa itu ilmu pertanian. Kita harus belajar menggali tentang pengetahuan. Seandainya ketika petani itu menginginkan bahwa tumbuh-tumbuhannya subur, kemudian berbuah dengan bagus, kemudian bagaimana mengolah ketika panen, bagaimana ketika menjual, ketika sudah mengetahui pengetahuannya, maka maka orang tersebut, petani tersebut akan mendapatkan kesuksesan yang mana di sini yaitu adalah dunia. Fa'aman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan juga pengetahuan ketika kita menginginkan kehidupan akhirat yang begitu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui bagaimana caranya mendapatkan kehidupan akhirat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kenikmatan. Maka salah satunya adalah kita belajar
kita semisal itu, kalau kita beragama Islam maka kita harus menggali terus dengan menuntut ilmu, baik itu ilmu agama, baik itu ilmu umum. Kita harus gali, kemudian kita harus kolaborasikan, kita harus gabungkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Ketika kita melakukan ilmu agama, maka kita harus berpondasi, berpegang teguh pada dasar ilmu syariatnya. Syariat membolehkan atau tidak, kemudian ilmu fikih membolehkan atau tidak, tasawuf membolehkan atau tidak, kemudian dicocokkan kepada kita hidup di mana. Kita hidup di Indonesia, maka itu secara hukum negara Indonesia kita tercinta, itu boleh atau tidak. Ketika itu sudah berkolaborasi dengan baik, maka kita bisa mendapatkan segala kenikmatan kehidupan akhirat, yang mana nantinya ketika di dunia menjadi orang baik, menjadi menanam sesuatu, maka di akhiratnya akan dibalik. Ketika kita di dunia menanam akan kebajikan, menanam akan kebaikan, maka di akhirat kita akan memetiknya, menanamnya. Begitu sebaliknya, ketika kita menanam di dunia hal-hal yang buruk, kejelekan, penuh dengan kebencian dan lain sebagainya, kita tidak akur dengan teman, tidak akur dengan sesama muslim, tidak akur dengan sesama tetangga, baik itu agama Islam, Kristen, Buddha dan lain-lain. Ketika atas nama negara kok kita tidak akur, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Teman-teman yang berbahagia, kemudian ada perkataan, barang siapa man salaka yang namasubihi ilman, barang siapa yang hidup dunia ini menggunakan ilmu, sahalallahu lahu thariqal hidayah, maka Allah akan sahala memudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa kok begitu? Karena apa? Karena surga itu didapatkan oleh orang-orang yang beramal akan suatu kebaikan, yang mana kebaikan tersebut pasti punya pengetahuan. Maka dari itu kita harus kembali, ketika kita tidak punya pengetahuan akan jalan menuju surga, ketika kita tidak tahu sesuatu hal yang bisa menghantarkan ke neraka, maka amal kita sehari-hari itu siapa yang menuntun kalau kita gak punya ilmu pengetahuan. Maka dari itu saudara, ini sangatlah penting bagi kita bahwasanya kita hidup di dunia ini harus menggunakan ilmu, ya, kita harus mempunyai ilmu. Teman-teman yang sayang, senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan pada masa pandemi kali ini diberikan kesehatan, baik diri kita masing-masing maupun keluarga kita masing-masing maupun kerabat kita masing-masing. Allah amin, Allahumma amin. Cukup sekian dari yang saya sampaikan. Walhasil, setiap manusia ketika menginginkan kehidupan yang layak di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti, maka fa'alaihi bil ilmi, maka sesungguhnya ia wajib mempunyai ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama, sesuai dengan kebutuhan kita. Akan tetapi manusia itu butuh akan kedua-duanya, butuh ilmu agama, misal kita agama Islam, berarti kita butuh ilmu agama Islam. Kemudian kita juga membutuhkan ilmu pengetahuan umum. Kalau kita hidup di Indonesia, maka kita harus belajar tentang kehidupan di Indonesia, adat istiadatnya, undang-undangnya, bersosial dengan masyarakat, dengan teman dan lain sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan penuh dengan kemanfaatan. Al-Fakir cuma memohon semoga Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita selalu penuh dengan kenikmatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha Fatimah. Semoga kita kalian dan semua, khususnya Bapak dosen, Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Salim dan beserta keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena pada masa kali ini penuh dengan fitnah, penuh dengan
coba dengan pola Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Kenapa? Karena kita semua menurut pandangan saya, kita seperti manusia, kita sudah lalai akan kewajiban kita sudah lalai akan kewajiban mengingatkan saudara-saudara kita yang berbuat maksiat. Maka Allah menurunkan bala ini, maka Allah menurunkan musibah ini. Semoga bala ini, semoga musibah ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli dan salihah al-fatihah. Alhamdulillah masyaallah rabbil bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nastafi bihadhihi al-khitabah wa aqulu lakum syukran lakum wa jazakumullahu khair. Mada wa hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.